ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa lagi bersama saya Akhlakul Imam pada channel kita Akh Imam Official. Semoga dengan adanya channel ini bisa membawa kebermanfaatan bagi saya sebagai pengelolanya, juga bagi teman-teman semua yang mendengarkan konten-konten yang ada. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa sama menebarkan manfaat, kita bisa memberikan ilmu dan motivasi kepada teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, Allah masih kumpulkan kita dan Allah masih pertemukan kita walaupun secara virtual dengan, kalau saya membahasakannya adalah majelis YouTubiah ya. Dengan majelis YouTube seperti ini. Semoga kita tetap bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, kita bisa mendapatkan berkah-berkahnya. Kemudian tak lupa setelah kita bersyukur, kita memanjatkan sholawat beserta doa kita, sholawat salam kita kepada Nabi junjungan umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik teman-teman. Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang sebuah nasihat yang Allah telah sampaikan kepada kita dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nah, di mana ayat ini teman-teman? Allah katakan, kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku Muhammad, kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku itu dekat, kata Allah. Jadi kita itu sangat dekat dengan Allah. Dan kalau kita berdoa, Allah pasti akan kabulkan. Kalau kita meminta, Allah pasti akan perkenankan. Nah, kita mungkin sudah tahu tentang konsep ini teman-teman. Cuma kita refleksikan kembali ke diri kita. Kira-kira sudah seberapa paham dan sudah seberapa yakin kita dengan nasihat yang Allah sampaikan dalam firman ini? Apakah saat kita berdoa, kita mungkin masih dikalahkan oleh logika kita yang mungkin mengatakan, oh ini tidak bisa, ini impossible, tidak mungkin. Apakah kita masih dikalahkan oleh logika seperti itu? Nah, inilah teman-teman yang menjadi salah satu adab saat seorang hamba itu bermunajat kepada Allah. Di mana saat ia berdoa, saat ia menyampaikan hajat-hajatnya kepada Allah, hendaknya dia menyampaikannya itu dengan penuh pengharapan. Dengan penuh pengharapan dan penuh keyakinan. Ya. Jadi ada pengharapan, ya, kita berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah dengan sebenar-benarnya harapan. Karena pada ayat yang kita sudah hafal semuanya, Allahus Samad. Hanya Allah tempat kita bergantung, ya. Sehingga kita hanya berharap kepada Allah. Kalau ada harapan kepada selain dari Allah, maka itu bisa dikatakan perbuatan yang mempersekutukan Allah. Terlepas apakah itu dalam kategori syirik yang kubra atau sughra, yang besar ataupun kecil. Nah, kemudian selain itu setelah kita punya pengharapan, maka kita harus punya keyakinan. Kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan. Ya, kita yakin Allah mengabulkan apa yang kita minta. Cuma teman-teman, nah, saat Allah mengabulkan doa, itu bukan dari perspektif kita sebagai seorang hamba. Ya, kalau mungkin perspektif kita sebagai seorang hamba, kita meminta sekarang kita ingin langsung dikabulkan, gitu ya. Nah,
Tetapi kalau menurut Allah bukan seperti itu. Ya, atau pada ayat yang lain Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kata Allah, apa yang kita anggap baik atau apa yang kita anggap itu buruk, itu bukan yang baik atau buruk untuk kita. Bisa jadi kita menganggapnya baik tetapi itu buruk menurut Allah. Begitu juga kita menganggapnya baik tapi itu buruk menurut Allah. Lalu ditutup oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu dari kita. Ya, Allah sebagai pencipta kita, Allah yang tahu soal kita. Ya, terkait apakah doa itu apakah akan dikabulkannya sekarang atau Allah akan tunda pengabulannya atau justru Allah akan kabulkan itu nanti saat di hari kiamat. Nah, itu kembali semuanya adalah dari perspektif Allah sebagai Rabb kita. Allah sebagai pengatur segala sesuatunya, kembali itu dalam perspektif Allah, bukan dalam perspektif kita. Nah, ada satu analogi yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern, di mana dikatakan di sana Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan pandangan Allah, bukan dari pandangan hamba. Dia memberikan contoh seperti ini. Ada seorang anak, ya, anak yang kira-kira mungkin usianya balita. Dia meminta pisau sama ibunya. Dia minta pisau nih, minta pisau. Kira-kira ibunya ngasih apa enggak? Enggak dikasih. Kenapa? Karena si ibunya sudah lebih tahu daripada anak ini bahwa saat dikasih pisau ini sama si anak, maka itu justru akan mencelakakan dia. Ya. Dan saat tidak dikasihnya beberapa tahun saat dia sudah paham apa kegunaan benda ini, itu akan lebih bermanfaat. Begitu juga saat Allah ingin mengabulkan doa. Bisa jadi kita minta apa gitu ya, kita minta sesuatu yang bagus menurut kita, tapi Allah mengira ini belum bagus untuk kamu sekarang. Bisa jadi aku berikan ini, justru kamu akan lupa, akan lalai. Nah, jadi seperti itu. Saat doa itu belum terkabul, maka kita harus tetap menjaga keyakinan. Ya, keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan. Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, gak pernah tidur. Ya, gak pernah Allah luput dari satu doa pun dari hambanya. Ataupun bahkan bisa jadi Allah nanti akan mengabulkan doa itu di hari kiamat. Ya, ada satu kisah saat seorang hamba nanti datang di hari kiamat kepada Allah, dia terkejut, kaget gitu ya, melihat begitu banyaknya amalan-amalan yang dibawa. Sedangkan kalau diingat-ingat lagi, kayaknya di dunia nggak sebanyak ini amalannya, ya, masih jauh daripada ini amalannya. Tetapi saat datang menemui Allah di hari akhirat, itu amalannya sangat banyak. Lalu sang hamba dia bertanya, wahai ya Rabb, rasa-rasanya amalan hamba tidak sebanyak ini. Lalu apa ini ya Rabb? Inilah doa-doamu yang belum Allah kabulkan. Dan sekarang Allah kabulkan, Allah balas semuanya itu. Nah, sehingga bukan sebuah hal yang sia-sia saat kita berdoa kepada Allah, saat kita meminta sesuatu kepada Allah, itu bukan sebuah hal yang sia-sia. Pada hadis Rasulullah bersabda, ad-du'a mukhul ibadah, di mana doa itu adalah induk atau yang utama dari segala ibadah. Karena hakikatnya teman-teman, setiap ibadah yang kita lakukan, justru di situ Allah selipkan doa. Coba lihat, salat. Bacaan-bacaan salat itu sebenarnya apa? Doa permohonan seorang hamba. Saat kita misalnya selesai baca Al-Quran, nah ini sunnah ya, sunnah yang harus kita laksanakan. Kita selesai baca Al-Quran misalnya, kita justru bukan langsung shadaqallahul azim, kabur, enggak. Justru malah disuruh untuk berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah. Karena kita sudah melakukan sebuah ibadah. Nah, begitu juga teman-teman pada ibadah-ibadah yang lainnya. Karena balik ke hadis tadi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah induknya segala ibadah. Mungkin teman-teman sebagai bagian akhir dari video ini,
Saya ingin sharing sedikit sebuah kisah yang saya rasakan. Dan ini luar biasa atas keajaiban doa. Saya kan seorang disabilitas. Saya punya pandangan yang dekat, gitu ya. Satu ketika, saya ikut sebuah kegiatan olimpiade sains tingkat nasional. Dan itu bukan untuk disabilitas, untuk umum. Waktu itu kita ditugaskan untuk mengadakan praktik. Ya, untuk mengadakan praktik penelitian dan melihat benda-benda yang ada untuk membuat sebuah konstruksi, sebuah konsep di sebuah museum. Teman-teman bisa bayangin kan, museum itu gimana? Ada benda, ada keterangannya kecil. Biasanya keterangan tulisannya kecil gitu ya. Waktu itu kita sudah dibagi kelompok-kelompok. Dan setiap pos kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang ada dari benda-benda itu guna untuk ditafsirkan menjadi sebuah konsep. Nah, waktu itu saya di sebuah kelompok ya, dan cuma saya waktu itu salah satu disabilitas yang berkaitan dengan penglihatan. Dan memang salah satunya disabilitas ya dalam olimpiade itu. Jadi waktu itu saya kesulitan harus mencari informasi yang banyak dengan data-data yang kecil-kecil, dan itu dibatasi waktu, ada limitasi waktunya. Sehingga waktu itu saya nggak bisa untuk dapat informasi yang terlalu banyak. Ya, hanya dapat beberapa informasi saja, dan itu saya combine, saya tulis menjadi sebuah konsep. Dan saya waktu itu udah merasa insecure. Wah, ini kayaknya nggak bisa deh. Soalnya teman-teman yang lain banyak dapat informasi dari sana, dari sini, bisa cepat ya. Dia bisa cepat menganalisis sebuah informasi karena banyak sumbernya. Akhirnya saya mulai pesimis. Dan waktu itu sampai di sebuah pos, pesimis itu Allah balikkan. Di sebuah pos, entah kenapa di dekat situ ada sebuah musola, ya, sebuah musola yang berada di luar lingkungan museum. Saya dengarkan ayat-ayat Allah. Dan waktu itu saya seolah, Masya Allah, ini sambil saya kerjaan ini bisa sambil murojaah, dengar-dengar ayat, ya, mengulang-ulang ayat itu. Dan kembali di situ saya merasa Allah ada. Allah ada, Allah pasti akan bantu. Tinggal bagaimana kita berdoa sama Allah. Berdoa, meminta, memohon, balik dengan penuh pengharapan dan juga keyakinan. Ya. Waktu itu saya berdoa, yakin Allah ada, Allah membimbing, Allah membersamai kita. Ya. Barulah sesudah itu mulai rasa pesimis ini mulai bangkit semangat lagi. Dan malamnya selesai penelitian itu, kembali pesimis itu. Ya, ini kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak bakal dapat apa-apa. Ya udah, nggak masalah. Kita sudah berdoa, kita sudah usaha. Dan ternyata Masya Allah, hasil yang luar biasa. Besoknya saat pengumuman, udah sebut nih medali perunggu, nggak ada. Kayaknya nggak ada kesempatan lagi nih. Ya maklum ya, bisikan godaan dari setan itu akan ada. Kita mencoba membangun pikiran positif, tapi godaan dari setan itu akan selalu mencampuri pikiran-pikiran positif itu. Kira medali perak, dan alhamdulillah di akhir hampir selesai penyebutan nama yang medali perak, ada penyebutan satu nama akhlakul iman. Masya Allah, disinilah keajaiban doa yang saya rasakan. Ini saya rasakan langsung teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, balik kepada awal kita tadi bahwa saat kita berdoa hendaknya punya penuh keyakinan, penuh pengharapan, dan kita yakin Allah pasti kabulkan. Jikalau mungkin tidak sekarang, di masa depan atau di hari kiamat. Tapi yang penting Allah itu pasti akan kabulkan setiap munajat kita, setiap doa kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kita minta, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan itu untuk kita. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sharing-sharing kita pada video kali ini. Semoga ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, bisa membawa manfaat untuk diri saya sendiri, jadi reminder ke depannya untuk semakin memperkuat doa, memperkuat motivasi-motivasi yang lainnya, juga bisa sebagai pelajaran untuk teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam video ini. Terima kasih telah menontonnya, dan kembali saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe channel Akhimam Official. Oke, baik teman-teman, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.